Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adya Putra Prastia dengan dosen pembimbing Bapak Maulana Nafi, ST, MT. Di sini saya akan menjelaskan praktikum proses produksi tracker. Apa itu tracker? Tracker adalah sebuah alat yang digunakan oleh para teknisi untuk melepaskan komponen-komponen yang terdapat pada bantalan atau untuk melepas suatu rangkaian yang tersambung dalam bentuk silinder atau bushing dengan penarikan posisi rata dan bersama-sama. Di sini ada rangkaian tracker 1. Apa yang harus dipersiapkan dalam rangkaian tracker 1 ini adalah mata bor diameter 8,5, mata bor diameter 4 mm, end mill diameter 5 mm, dan tab M10 x 1, mm. Proses pengerjaan: pengeboran dengan diameter 8,5 mm pada bagian tengah untuk lubang tab M10 x 1,5 dengan diameter 4 mm pada tepi. Benda untuk alur dengan finishing menggunakan end mill diameter 5 mm. Selanjutnya ada rangkaian tracker 2 dengan alat-alat mata bor diameter 5 mm dan kikir radius gauge. Proses pengerjaan: mengikir pada semua bagian dan membuat salah satu sisi dengan bentuk tirus. Mengikir dengan bentuk tirus, radius. Mengebor dengan diameter 5 mm pada bagian tengah. Bagian lengan tracker. Rangkaian tracker 3. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pisau rata dan pisau ulir, mata bor diameter 5 mm, dan juga jangka sorong untuk mengukur. Proses pengerjaan: membubut benda kerja dari diameter 12 mm menjadi diameter 10 mm sepanjang benda yang diulir. Ini yang awalnya 12 menjadi 10 mm. Membuat penguliran dengan garis putus-putus. Mengebor sisi bagian atas tempat rangkai tracker. Selanjutnya ada rangkaian tracker 4. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kikir radius gauge, mata bor diameter 5 mm, dan jangka sorong. Pengerjaannya: kikir pada semua bagian dengan sisi agak tirus dengan ukur dengan radius gauge untuk permukaan ujung benda kerja. Mengebor diameter 5 mm lengan tracker 5 mm. Rangkaian tracker 5. Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan adalah kikir radius gauge, mata bor diameter mm. Pengerjaannya: kikir pada semua bagian dengan sisi agak tirus sama dengan rangkaian 4 tadi. Ukur dengan radius gauge untuk permukaan ujung benda kerja. Mengebor diameter 5 mm untuk lengan tracker. Selanjutnya adalah persiapan alat-alat yang akan digunakan, persiapan setting mesin perkakas, dan alat-alat yang digunakan. Mengecek semua bagian pada mesin bubut seperti putaran spindle, eretan atas, eretan bawah, tempat bor center, dan men-setting pahat mesin bubut dengan cara ujung pahat setinggi center. Apabila ketinggiannya kurang, dapat diganjal menggunakan plat tipis sampai ujungnya benar-benar setinggi center. Alat-alat yang digunakan dalam proses ini yaitu: 1. Jangka sorong, 2. Pahat ulir dan pahat rata dan pahat ulir, 3. Mata bor diameter 8, mm dan kuas untuk membersihkan spindle atau benda kerja dari sisa gram. Selanjutnya, proses pengerjaan atau prosedur pengerjaan. Proses pengerjaan rangkaian tracker 1 dengan cara membubut. Jepit benda kerja pada cekam mesin bubut. Jalankan mesin, menentukan besaran putaran mesin. Putaran mesin harus berlawanan arah jarum jam. Mengarahkan pahat rata ke ujung benda kerja dan menyayat benda kerja dengan ketebalan 1 mm sampai benda kerja menjadi ukuran 10 mm. Menyayat lagi dengan ketebalan 1 mm sampai benda kerja menjadi 15 mm. Disayat lagi sampai hingga 15 mm chamber ujung benda kerja.
Setelah selesai pencemperan, matikan mesin bubut lalu pasang mata bor 8,5 mm pada cekam bor, kemudian pasang ke bagian kepala lepas pada mesin bubut. Hidupkan mesin bubut, arahkan maju bor ke titik tengah benang kerja. Setelah itu kita putar tuasnya untuk memajukan agar mata bor memakan benang kerja sampai lubang benang kerja tembus. Setelah selesai pengeboran, matikan mesin bubut, kemudian lepas benang kerja dari cekam. Di sini cara penyayatan 1 mm. Jepit benang kerja pada cekam mesin bubut. Di sini cekam mesin bubut. Setelah itu jalankan mesin, menentukan besaran putaran mesin pada tuas di sini. Untuk menentukan titik nol pada benang kerja, sentuhkan pahat ke benang kerja sampai tergores sedikit dan nolkan non-use handle. Pada eretan sini kita nolkan non-use handle-nya. Setelah selesai pemberian titik nol, jauhkan pahat dari benang kerja dengan cara memutar ke arah yang lebih jauh dari arah spindle. Setelah itu atur non-use handle menjadi sayatan 1 mm. Kemudian jalankan pemakanan benang kerja. Kemudian ujung benang kerja dicemper. Kemudian apabila sudah, matikan mesin bubut. Selanjutnya adalah membubut lagi, membubut untuk membuat bagian ulirnya. Memasang jepit benang kerja pada cekam mesin bubut, memasang senter pada kepala lepas yang berfungsi sebagai alat pendukung benang kerja yang akan dibubut. Hidupkan mesin bubut dengan putaran spindle 650 rpm. Menentukan titik nol dengan cara pahat didekatkan ke benang kerja dan diputar sedikit agar digoreskan dengan ujung pahat pada permukaan benang kerja. Setelah itu jauhkan pahat dari benang kerja. Setelah itu membubut benang kerja yang berdiameter 12 mm dan panjang 100 mm dengan sayatan 1 mm agar benang kerja menjadi 11 mm. Menyayat lagi 1 mm sampai benang kerja menjadi ukuran 10. Matikan mesin, kemudian ganti pahat menjadi pahat ulir dan setting pahat. Atur mesin bubut untuk pemakaian ulir M15. Dapat dilihat pada tabel pada mesin untuk pemakanan ulir 1x5. Jalankan mesin, atur pemakanan secara otomatis. Lakukan pemakanan pahat ulir sampai ulir berbentuk segitiga. Dalam analisa hasil pengerjaan ini, kecepatan pemakanan, kecepatan putaran, dan ketajaman pahat pada saat proses pembuatan akan mempengaruhi hasil benang kerja yang dikerjakan. Jika terlalu cepat, benang akan berbentuk seperti ulir dan agak sedikit geronjalan. Variabel yang mempengaruhi hasil pengerjaan. Penjepitan benang kerja pada cekam mesin bubut yang kurang stabil. Pemasangan pahat bubut yang tidak senter dengan putar yang ada di kepala lepas. Ketajaman pahat pada saat pemakanan, kecepatan pemakanan benang kerja, dan putaran mesin bubut. Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi yaitu pahat cepat tumpul dikarenakan kondisi benang kerja terlalu panas. Kurangnya coolant memicu timbulnya suhu yang tinggi pada benang kerja yang membuat pahat itu menjadi tumpul. Kesimpulannya adalah pada saat pemasangan pahat pada rumah pahat, ujung pahat harus benar-benar senter dengan ujung senter kepala lepas. Jika tidak, akan terdapat benjolan sedikit di bagian permukaan benang kerja. B. Pemasangan pahat harus setinggi senter dikarenakan mempengaruhi pada ujung benang kerja yang seperti saya katakan tadi, akan terdapat benjolan kecil di permukaan benang kerja. Selanjutnya adalah persiapan setting mesin perkakas dan alat-alat yang digunakan. Kerja bangku adalah kegiatan produksi yang dilakukan tanpa menggunakan mesin berat, hanya menggunakan alat yang langsung digunakan oleh tangan manusia. Contohnya dalam berbagai kegiatan seperti menggeraji,
mengetap, menyernai, mengikir, dan menggambar benda kerja. Alat-alat yang digunakan dalam proses ini yaitu tap dan sney M10 kali 1,5 mm, ragum, jangka sorong, jangka besi, penitik dan palu, penggaris besi, mesin bor, minyak pelumas, meja rata, gergaji, radius range, dan kikir. Prosedur pengerjaan dapat dilihat gambarannya pada gambar 3.1 hingga 3.5. Proses pengerjaan rangkaian tracker 1. A. Mengetap. Pasang benda kerja yang berdiameter 30 mm yang sebenarnya tengahnya sudah dibor 8,5 mm pada ragum. Masukkan tap pertama pada lubang yang berdiameter 8, mm tersebut. Kemudian putar searah jarum jam dengan pemutaran tap sedikit ditekan sambil sesekali diberi minyak pelumas agar licin dan tidak terlalu keras pada saat memutarnya, karena tap itu sedikit rapuh atau mudah patah. Setelah sedikit berbentuk ulir, teruskan putaran tanpa menekan, dan setiap pemutaran ke dalam alangkah baiknya diputar kembali keluar agar tatal atau gram keluar dari tap yang kita gunakan tadi. Jaga kedudukan tap satu sumbu dengan lubang. Maksudnya satu sumbu ini adalah lurus dengan lurus dengan jarum jam. Kemudian lepas tap pertama dan pasang tap kedua. Masukkan kembali pada lubang yang sama secara perlahan agar posisi tapnya tetap lurus. Setelah selesai, lepas lagi tap kedua dan pasang tap ketiga. Pasang pada lubang yang sama lurus sampai selesai. Dapat dilihat pada gambar 3.2 hingga 3.4. Kemudian setelah selesai, bersihkan ulir dan gramnya. Dapat menggunakan kompresor juga untuk menghilangkan tatal atau gram di dalam ulir jika kesusahan. Lakukan pengeboran dengan diameter 4 pada diameter 5 mm. Setelah itu finishing diameter 5 mm pada tap benda kerja. Dilakukan pengeboran dengan diameter 4 sebelumnya. Selanjutnya ada proses pengerjaan rangkaian tracker 2. Dapat dilihat di gambar 3.6 sebelum benda kerja dilakukan pemotongan hingga 3.9 setelah dibentuk radius 7,5. Proses pengerjaan rangkaian tracker 2 yaitu kita lakukan dengan cara mengikir. Pasang benda kerja yang berpapat pada ragum berukuran panjang 50 mm, lebar 15 mm, dan tinggi 5 mm pada ragum. Beri tanda pekerjaan pada ujung plat sehingga membentuk radius 7,5 di sini. Lepas benda kerja dan pasang posisi tegak. Kikir ujung yang sudah dikasih tanda berbentuk radius ini seperti setengah lingkaran 7,5 mm. Setelah selesai, lepas dan pasang benda kerja seperti semula. Beri ukuran lagi sisi kiri dengan panjang sedangkan sisi kanan 25 mm. Kemudian tarik garis lurus. Kemudian potong ujungnya dikasih ukuran tersebut dengan gergaji. Setelah selesai pengerjaan dapat dilihat di gambar 3.9. Sesudah proses pengerjaan dengan mengukur bentuk radius 7,5. Di sini ada proses pengeboran, dapat dilihat di gambar 3.10 hingga 3.11. Setelah dikikir tadi dibentuk radius, kasih titik pada ukuran 7,5 mm sama seperti radius sebelumnya. Pasang benda kerja pada mesin bor dan pasang mata bor dengan diameter 5 mm. Setelah diberi tanda titik tengah sini, kita pasang pada mesin bor. Silakan mesin bor arahkan mata bor ke arah benda kerja yang sudah beri titik tersebut secara perlahan. Setelah berlubang hingga tembus pada gambar 39, matikan mesin dan lepas benda kerja.
Proses pengerjaan selanjutnya dapat dilihat di gambar 3.12 hingga titik 14. Proses pengerjaan rangkaian tracker 3 dengan cara mengikir hampir sama dengan pengerjaan rangkaian tracker 2. Panjang benda kerja yang berupa plat yang berukuran panjang 50 mm, lebar 15 mm, dan tinggi 30 mm. Beri tanda sebelum proses pengerjaan. Gambar ujung plat sehingga membentuk radius 7,5 dan ujung radius 6. 7,5 dan radius 6. Selanjutnya kikir pada semua bagian bentuk sisi agak tirus dengan kikir dan dipasang pada ragum. Setelah selesai ukur dengan radius gauge. Selanjutnya adalah proses pengeboran dari rangkaian tracker 3. Setelah dikikir dan dibentuk radius, sama dengan proses pengeboran pada rangkaian tracker 2. Beri titik pada ujung 7,5 mm pada ujung belakang 5 mm, dan belakang ujung depan dikasih titik ukuran 5,8 mm. Panjang benda kerja pada mesin bor. Pasang benda kerja pada mesin bor dan pasang mata bor dengan diameter 5 mm. Jalankan mesin, arahkan mata bor menuju benda kerja yang sudah diberi titik tadi pada ujung belakang dan depan tersebut secara perlahan. Setelah selesai, matikan mesin dan lepas benda kerja serta mata bor tersebut. Proses pengerjaan rangkaian tracker 4 dengan cara dikikir. Pasang benda kerja yang berukuran panjang 60 mm, lebar 15 mm, dan tinggi 5 mm. Beri tanda sebelum proses pengerjaan. Diberi tanda titik-titik garis putus-putus adalah tandanya ujung plat sehingga membentuk radius 7,5 mm dan ujung satunya berbentuk 5 mm pada satunya saja. Bagi lebar plat menjadi 9 mm dan 5 mm, dan bagi panjang menjadi 53 mm pada satu titik saja. Kikir pada semua bagian dengan bentuk sisi agak tirus. Setelah selesai, ukur dengan radius gauge untuk permukaan ujung benda. Selanjutnya adalah proses pengeboran dari rangkaian tracker 4. Setelah dikikir dan dibentuk radius kasih titik pada 7,5 mm pada bagian satunya yang membentuk radius 7,5 mm sini. Pasang benda kerja pada mesin bor dan pasang mata bor dengan bor 5 mm. Jalankan mesin, arahkan mata bor ke benda yang sudah diberi titik tadi dan depan tersebut secara perlahan. Setelah selesai, matikan mesin dan lepas benda kerja serta mata bor. Analisa hasil pengerjaan. Pada saat proses pengikiran, sebuah benda kerja harus terjepit oleh ragum yang harus benar-benar rapat agar pada saat dikikir, benda itu tidak ikut dengan arah kikiran kita bergerak-gerak, terutama pada proses pembentukan pola radius. Variabel-variabelnya mempengaruhi hasil pengerjaan. Ketajaman kikir yang digunakan, jepitan benda kerja terhadap ragum. Pada saat melakukan tap maupun snag, kelurusan pengerjaan lebih diperhatikan, karena jika tidak dilakukan akan miring tidak sesuai dengan ukuran yang kita bor, tidak sesuai dengan bentuk yang kita bor tadi. Kesalahan dapat terjadi, pemberian titik yang tidak pas pada benda kerja. Akibatnya hasil pengeboran pada benda kerja menjadi miring dan pada saat dirakit nanti tidak akan bisa masuk sesuai dengan lubangnya. Kedua, pencekaman benda kerja yang akan dikikir pada ragum yang kurang kencang mengakibatkan benda kerja bergerak dan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti analisa hasil pengerjaan tadi, jika pencekaman tidak benar-benar rapat, ditakutkan yang terjadi adalah benda yang kita kikir ikut dengan gerakan kikiran kita. Kesimpulannya,
A. Pada saat mengikir, benda kerja terjepit dengan kencang, dirangkum supaya pada waktu mengikir tidak terjadi kesalahan terutama pada pembentukan radius. B. Memposisikan benda kerja dengan terangkum pada posisi yang aman sehingga pada saat mengikir agar tidak mengalami kesulitan sesuai dengan posisi kesukaannya masing-masing. Mana yang lebih mudah itu yang diprioritaskan. C. Sulit menjaga kedudukan tetap pada keadaan satu suhu dengan lubang pada saat membentuk ulir luar tap atau snake pada bagian ulir, apalagi pada bagian ulir yang pertama. Tahap pertama itu sangat sulit dilakukan karena dalamnya belum terbentuk ulir, tidak seperti pada tap bagian kedua dan ketiganya sudah berbentuk ulir dan mudah dimasukinya, sehingga penguliran menjadi miring. Ini yang perlu diperhatikan. Penguliran miring juga dapat terjadi karena posisi dari benda kerja saat dicekamkan pada ragum, dipasang pada ragum tidak rapat, sehingga pada saat diputar benda itu menjadi miring. Keempat, pemberian tanda titik yang tidak pas dan pencekaman benda kerja yang kurang kencang pada penjepitan mesin bor mengakibatkan hasil dari proses pengeboran menjadi miring. Karena mesin bor itu getarannya sangat besar, ditakutkan pada mesin bor itu bergerak-gerak. Alangkah baiknya sebelum melakukan pengeboran dites terlebih dahulu apakah posisi dari tempat cekam pada mesin bor itu sudah tidak goyang atau tidak. Selanjutnya adalah pengelasan, persiapan setting mesin perkakas dan alat-alat yang digunakan. Pengelasan adalah suatu proses menyatukan dua buah logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Panas tersebut diperlukan untuk mencairkan bagian logam yang akan disambung dengan elektroda sebagai bahan tambah atau filler. Peralatan-peralatan yang digunakan pada saat proses pengerjaan pengelasan ini antara lain sikat baja untuk menyikat bagian setelah pengelasan, tang, palu besi, palu tipis, kacamata las tentunya, dan catut. Proses pengerjaan meluruskan plat yang akan dilas. Alangkah baiknya untuk diuji coba dulu atau dipas-paskan terlebih dahulu kira-kira platnya sudah pas atau belum sebelum dilakukan pengelasan. Dan rangkaian tracker 1 dengan cara dipukul-pukul menggunakan palu besi. Mengatur posisi kedua benda kerja tersebut pada meja las dengan posisi rata dan sejajar. Jangan sampai ada yang ke atas sedikit atau terlalu ke bawah. Memasang arus pada las listrik pada posisi 110 hingga 120 ampere. Karena kita menggunakan plat jadi tidak terlalu besar ampere yang digunakan, takutnya terlalu panas dan plat itu menjadi berlubang. Memasang kawat elektroda dan menghidupkan mesin las. Memberi las titik pada masing-masing ujung benda kerja. Tujuannya ini adalah untuk mempermudah saat melakukan pengelasan. Mengelas atau menyambung benda kerja dari ujung dan gerakan elektroda berputar. Sebelum melakukan pengelasan menyambung alangkah baiknya dicoba dulu pengelasannya pada besi yang ada. Dilakukan saat melakukan pengelasan, takutnya elektrodanya itu akan melekat pada benda kerja dan benda kerja akan menjadi jelek atau ada sedikit benjolan. Setelah selesai, bersihkan dengan palu bagian luarnya sudah dilas. Palu gunanya untuk mengangkat kerak pada bekas las tersebut. Kikir bagian yang dilas tadi agar benda kerja bisa rata sehingga pada saat dirakit dapat masuk atau pas dengan benda kerja lainnya. Analisa hasil pengerjaan. Pada saat proses pengelasan, kecepatan las yang tidak stabil akan mempengaruhi terjadinya perbedaan ketebalan pada sambungan pada material atau benda kerja yang dilas. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum melakukan proses pengelasan, alangkah baiknya belajar terlebih dahulu bagaimana gerakan pengelasan sesuai dengan bahan yang kita gunakan, agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengerjaan pada benda kerja yang sesungguhnya. Variabel-variabel yang mempengaruhi hasil pengerjaan. Arus las tentu saja,
besar besar ampernya tadi sesuai dengan kebutuhan benda kerja kita. Kecepatan pengelasan ini juga berpengaruh, dilakukan ada yang tebal, ada yang tipis. Kondisi elektroda ini juga termasuk, karena jika elektroda basah itu tidak akan dapat digunakan lagi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi: elektroda lengket pada ujung benda kerja yang akan dilas. Alangkah baiknya sebelum pengelasan kita panaskan dulu elektroda, karena dilakukan tadi seperti analisa yang seperti saya katakan tadi, di analisa pengerjaan ditakutkan elektroda ini akan lengket pada benda kerja. Sebaiknya dicoba dulu di tempat besi lainnya dulu. Hasil pengelasan terdapat perbedaan ketebalan. Ini dikarenakan kecepatan pengelasan atau elektrodanya tidak sesuai dengan arus ampere yang kita gunakan. Kesimpulan: agar terlebih dahulu memperhatikan, mencermati, dan menyesuaikan dimensi ukuran di benda kerja tersebut, tracker rangkaian 1 dan 2 sebelum proses pengelasan. Memperhatikan tebal dari plat. Ini juga harus diperhatikan karena yang kita gunakan plat dengan ukuran tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Memilih diameter elektroda yang sesuai dengan alat-alat yang kita gunakan. Menyesuaikan pengaturan arus listrik apakah sudah sesuai dengan elektroda yang kita pakai sehingga elektroda tidak lengket dengan benda kerja pada waktu pengelasan. Jika masih tetap lengket, kita ganti saja elektrodanya karena tidak sesuai, atau arusnya juga yang tidak pas dengan elektroda yang kita gunakan. Elektrodanya tidak sesuai dengan arus listrik, dapat kita lihat pada elektroda, ada tulisannya pada elektroda tersebut. Kecepatan pengelasan harus diperhatikan sehingga pengelasan yang dihasilkan terlihat rapi. Kecepatan pengelasan ini juga harus diperhatikan juga. Selanjutnya adalah proses perakitan. Proses perakitan adalah suatu proses penyusunan atau penyatuan dari beberapa bagian benda kerja menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi. Pada proses ini merupakan tahap akhir pengerjaan tracker. Alat-alat yang dapat digunakan pada proses ini merupakan mur dengan ukuran M5, baut dengan ukuran M5, kunci pas sesuai dengan ukurannya ya. Proses perakitan tracker: bersihkan komponen benda kerja dari gram-gram sisa pengerjaan seperti las tentu saja sudah tidak mungkinnya karena sudah kita kikir dengan halus. Tetapi kalau masih kurang yakin, kita bersihkan kembali dengan lap atau sebagainya yang dapat kita gunakan. Apabila pada bagian ulir terdapat gram, dapat dibersihkan menggunakan sikat saja. Pada ulir pengerjaan proses mesin bubut yang ukuran 10 meter tadi, dapat kita gunakan dengan sikat baja. Setelah proses pembersihan, pasang mur M5 dan baut M5 pada rangkaian tracker 4 dan 5. Setelah selesai pasang kembali dengan mur baut pada rangkaian 2 dan 4. Rangkaian tracker 1 dan 2 yang sebelumnya sudah dilas. Setelah selesai poin A hingga C, setelah poin A dan C sudah kemudian pasang rangkaian 3 yang berbentuk ulir, rangkaian 1 yang terbentuk ulir dalam. Analisa hasil pengerjaan. Pada proses pengerjaan komponen mesin tracker dapat membantu melepas suatu rangkaian yang tersambung dalam berbentuk silinder atau bushing dengan penarikan posisi rata dan bersama-sama. Variabel-variabel yang mempengaruhi hasil pengerjaan adalah pembersihan sisa gram pada saat pengerjaan. Biasanya ini terjadi pada pengerjaan pengetapan dan pembuatan ulir, karena jika masih ada gram pada ulir segitiga tadi, benda itu tidak akan muat atau tidak dapat masuk pada mur M5 tadi. Ketelitian pemasangan rangkaian benda kerja. Jika tidak sama, yang pastinya tidak akan terbentuk trackernya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah perbedaan toleransi ukuran pada masing-masing rangkaian benda kerja. Ini harus diperhatikan pada gambar tekniknya, pada gambar rangkaian tracker itu masing-masing pasti memiliki toleransi.
Setelah itu adalah ada kesimpulan. Ada kesimpulan A. Proses perakitan dalam tarikh akhir dari proses pengerjaan tracker. B. Kerugian benda kerja mempengaruhi tingkat kesulitan perakitan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.